Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali potensi raih prestasi, kembali lagi dengan aku Nia Hins dan temen aku Tiara Wahyuni Tias di Spegesta Podcast. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari Kuiper. Boleh perkenalan dulu, Kak? Oke, halo semuanya. Ini nggak usah resmi-resmi banget, nggak apa-apa ya. Kan kita ketemunya nggak di kelas ya. Iya. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Aan dari perwakilan dari Kuiper sebagai konsultannya, dan khususnya ini lagi ada di SMA PGRI 1 Taman. Iya. Nah, ayo tanya. Tiara. udah gitu aku jadi lihat-lihatan gitu. Iya. Ini sebelumnya mau dipanggil Pak atau Kan? Kak aja, biar lebih enak ngobrolnya. Ini juga umurnya belum beda banget ya kan. Beda paling Ya paling 10 tahun. Kalau ini Nia sama Tiara kelas berapa nih berarti? Aku kelas 12 IPS. Oh, kelas 12 IPS. Oh ya, waktu itu kan pernah Iya. ketemu di kelas. Oke. Iya. Kebetulan tapi nggak ketemu aku sih. Soalnya aku waktu itu nggak berangkat. Iya, oke. Iya, oke. Gimana perjalanannya, Pak? Oh, gimana perjalanannya? Iya. Mulai dari itu dulu biar Perjalanan ketemu. apa dulu nih? Perjalanan Kuiper apa perjalanan tadi? Oh, dari sana ke sini. Oke, kalau Kuiper sendiri kan kita udah di SMA PGRI 1 Taman ini berarti sudah hampir beberapa bulan ya. Dari tahun ajaran 2022 dan 2023 ini. Dan programnya kan memang banyak, artinya salah satunya fokus untuk mendampingi kalian nih kelas 12 dalam persiapan ke perguruan tinggi, seleksi perguruan tinggi. Kalau dulu namanya apa? Ingat nggak dulu namanya apa? UTBK, SBM, PTN. Kalau yang baru diubah menjadi Itu Lupa. ayo, namanya kalau yang baru kan dari SNBT. Oh, PT. Iya, jadi tes, intinya tes seleksi, tes kayak gitu. Ya sama sih kalau dulu SBMPTN, kalau sekarang SNBT kayak gitu. Nah, selain itu juga kan untuk Bapak Ibu guru, Kuiper juga memberikan support berupa layanan yang bisa digunakan untuk pembelajaran KBM. Makanya di kelas Bapak Ibu guru kadang pada pakai Kuiper. Iya. Tugas-tugas ulangan. Iya, buat tugas, buat ulangan, buat PTS ya kemarin ya, dan besok PAS juga pakai Kuiper. Iya, jadi jangan lupa akun ya. Kayak gitu ya. Saya lupa. Nah, kalau lupa ada kontak personnya ya, tanya langsung. Ya gitu sih. Jadi kalau untuk Kuiper di Spegesta, program-programnya seperti itu. Nanti insya Allah berarti akan kami dampingi sampai akhir tahun ajaran. Ya, ajaran ini. Iya, jadi dari awal sampai akhir semuanya lah seperti itu. Oke, boleh nggak sih Kak kita nanya-nanya tentang kemarin kan ada tryout tuh. Oh iya, berarti ini kelas 12 ya. Iya, ini apa ya? Lebih ke kelas 12. dulu ya. Soalnya mau lanjut. Iya, ngomongin soal program untuk kelas 12, ini kan kebetulan kelas 12 juga ya, kalian ya. Yang pertama memang programnya itu kami secara menyeluruh kan. Kami dampingi dari mulai awal pemetaan, kayak waktu itu ada tes penjurusan kuliah, ya kan. Terus ada juga informasi tentang universitas lah, tentang besok itu UTBK atau SNBT itu seperti apa. Sampai nanti juga di pendampingan berupa materi, konten-konten materi persiapan sampai ke tryout kayak gitu. Nah, yang udah berjalan waktu itu kan di tes penjurusan. Iya. Iya. Nah, sekarang berarti giliran kakak nih yang mau tanya sama kalian aja. Boleh. Ini mungkin biar yang nonton adik kelas ataupun siapapun teman-teman bisa lebih paham juga. Iya. Waktu itu kan ada tes seperti tes psikologi ya. Iya. Tes psikologi di mana nanti keluar hasil rekomendasinya itu jurusan. Iya, jurusan. Kalian dapat apa di situ rekomendasinya? Itu Kan ada berbagai macam ya. Ada berbagai macam. Waktu itu psikolog, Psikolog, hukum masuk. hukum, Terus
sama yang ingat itu doang. Yang ingat itu doang. Kalau Nia? Kayaknya kalau nggak salah, Kalau kalau nggak salah, geografi, sosiologi, terus sama apa gitu. Cuma itu. Bentar kakak mau tanya dulu. Ini kalian 12 apa nih? IPA apa IPS? IPS. Oh IPS berarti lumayan relevan lah ya. Tapi satu lagi nih kakak mau tanya. Iya. Kalau kalian sendiri pengen masuknya apa sebenarnya? Kalau nggak perlu tes, nggak perlu apa, cuma ditanya pengen kuliah jurusan apa? Iya pengen masuknya apa? Hukum. Ilkom, ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Kenapa hukum? Kenapa ilkom? Karena suka hukum. Karena tapi nggak suka dihukum kan? Enggak. Siapa yang suka dihukum? Kenapa kalau Nia suka ilkom? Kalau ditanya ilkom, kenapa Pak, ya? Kalau Nia dari awal nih Pak. Pak masuk gak? Masuk gak Pak? Oke. Oh masih Oh, masuk. masih masuk. Oke. Oke. Awal nih Nia jurusannya dia berubah-berubah sampai guru BK aja bingung. Sebenarnya masih bingung ya, tapi karena udah deket nih, karena orang tua juga mau apa nih, mau Ngarahin. apa, akhirnya Iya. udahlah ilkom aja. Oh. Terpaksa dong. Nah ini Gak bisa terpaksa. Kita kamu nggak? Ya bingung sih. yang satu versi hukum aja, Iya. yang satu kayak Yaudah, apa ya aja. udah. Ya benar-benar. Jadi sebenarnya gini, memang banyak banget ya. Artinya nggak cuma di Spegesta, kita juga banyak banget nemuin di banyak sekolah gitu ya. Itu rata-rata kelas 12 itu kebanyakan kalau ditanya mau jurusan apa, pasti beberapa pada bingung. Iya. Ya kan? Beberapa pada jawab hukum. Kenapa hukum? Keren. Ya kan? Oh, oke. Nah, tapi sebenarnya kalau dari kakak sendiri, kakak nggak pengen kalian yang kelas 12 itu mikirnya kayak gitu, karena kehidupan besok di kuliah itu kan beda banget sama di SMA. Iya betul. Ya kan, simpelnya seperti ini. Kalau sekarang kalian di SMA belajarnya 1 minggu ada berapa mapel sih? 5. 1 minggu. 15. Ya sekitar Ya, pokoknya belasan lah. Iya, belasan. Belasan itu kan mapelnya banyak banget kan. Artinya bermacam-macam dari mulai rumpun IPA ataupun umum, bahkan kalian IPS masih belajar fisik apa geografi, sosio, ekonomi, sejarah segala macam. Tapi besok ketika kalian kuliah, misal tadi Tiara kuliahnya hukum, ya udah selama 4 tahun kamu kuliah, kamu bakal langsung fokus di mata kuliah atau pelajaran tentang hukum. Jadi contoh kakak itu kuliahnya dulu S1 itu di jurusan sastra Inggris. Walaupun kakak dari IPS, tapi ketika kakak kuliah sastra Inggris selama 4 tahun kakak nggak pernah ketemu matematika, PPKN nggak pernah, sosiologi nggak pernah, even geografi nggak pernah. Belajarnya apa kak? Dari Senin sampai Jumat bahasa Inggris. Banyak. Dari yang mulai basic, dasar sampai dalam-dalam. Pelajarannya sampai yang dalam-dalam kayak gitu. Jadi salah satu fokus kami mendampingi kalian buat penjurusan juga itu biar nggak salah jurusan. Iya kayak gitu. Walaupun satu tes kemarin di Kuiper itu kan pakainya sistem ya. Iya. Iya, jadi kalau tes sistem itu kan pasti mungkin sesuai, mungkin kurang sesuai. Makanya dari kami juga melaporkan hasil tes kalian ke guru BK, ke pihak sekolah, biar apa? Biar kalian bisa diskusi. Karena kan guru BK yang mendampingi ya, yang tahu seperti itu. Jadi gitu, kalau kuliah jangan salah Pilih jurusan. pilih jurusan. Nah, berarti udah fix ya jurusannya hukum sama Ilkom. ilkom. Ya ini nggak soalnya ini berubah-berubah banget. Tapi ini insya Allah fix. Insya Allah fix ya. Nah setelah itu berarti kalau dari Kuiper sendiri nanti akan mendampingi dari sisi materinya juga ya. Jadi buat seleksinya biar bisa lolos seleksi lah. Kalau udah tahu nih kamu mau masuknya hukum, mau masuknya jurusan apa, misal hukum sama ilkom, berarti tinggal gimana cara masuk ke situ. Salah satunya ya pasti dengan lolos tes UTBK atau tes SNBT kayak gitu. Nah tes itu kan berarti butuh agak susah ya. Iya. Makanya agak ketawa dikit maaf. Iya nggak apa-apa. Pusing liatnya. Oh pusing nih. Ini Nah mungkin kak kaget. masih kaget. Nah kakak sedikit boleh ya menjelaskan ya. Boleh. Jadi kalau sekarang itu seleksi masuk perguruan tinggi khususnya lewat jalur tes ada yang perbedaannya juga.
kalau senior kalian tahun lalu itu kan ada soal yang skolastik atau soal pemahaman dan ada soal IPA atau IPS, Sains Teks Sosum. Tapi tahun kalian tahun ini, nah udah pada tahu kan? Jadi udah nggak ada lagi soal IPA IPS. Semua mau masuk jurusan apapun, kalian mau dari SMA-nya jurusan apapun, IPA IPS, agama, bahasa, semuanya tesnya cuma itu. Tesnya cuma di skolastik aja. Jadi ada 4: skolastik kognitif, penalaran matematika, literasi bahasa Inggris, sama literasi bahasa Indonesia. Kayak gitu. Menurut kalian lebih gampang apa lebih susah dibanding dulu? Sebenarnya gampang. Lebih gampang gak sih? Lebih gampang. Kenapa? Kenapa lebih gampang? Gak ada pilihan ya? Kenapa kita ngomong lebih gampang? Kita kan belum ngalamin. Iya, kita ngalamin yang kemarin. Bingung. Kita kan yang ngalamin yang kemarin nih. Iya. Mungkin kalau Lebih gampang. kayaknya lebih gampang. Saingannya itu ntar jadi Lebih banyak ya. Iya. Bener. Banyak banget anak-anak SMA kelas 12 tahun ini angkatan kalian itu yang ngomongnya lebih gampang. Karena nggak perlu fisika, nggak perlu kimia, nggak perlu matematika, gitu kan. Tapi kenyataannya, kakak mau tanya, udah tryout berapa kali sama Kuiper? 2 kali. Soalnya gimana? Ya gitu semuanya, ada matematika, ada bahasa Inggris. Soalnya susah apa mudah? Susah. karena kan kita kan baru awal ya, baru pertama ya. Bener, walaupun sekarang itu soalnya tidak ada secara spesifik teori atau rumus-rumus fisika, kimia, tapi boleh dibilang level atau tingkat kesulitannya itu bakal dinaikin. Iya, jadi kayak contoh literasi. Dulu ada juga tuh kayak silogisme bahasa Indonesia kan ada tuh, ya kan? Tapi kalau sekarang literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris itu pertama pasti teksnya panjang. Ya kan? Iya, panjang-panjang. Dan musuh atau terbesar yang kendalanya adalah kadang pada males baca. Iya, betul. Langsung pilih jawaban. Ya pasti kalau gitu hasilnya nanti nggak maksimal, ya kan? Tapi ya memang kalau di literasi itu pasti rata-rata soalnya akan teksnya panjang kayak gitu. Dan matematikanya memang bukan matematika rumus, jadi bukan yang diketahui, tapi matematikanya cerita. Iya. Aduh. Nah yang cerita itu baru baca atasnya aja, aduh udah pusing. Padahal judulnya penalaran matematika, jadi harus memahami. Iya. Dan di kognitifnya pun, kognitif itu kan sebenarnya untuk mengukur kemampuan kalian berpikir secara umum ya. Sesimpel di kehidupan nyata. Misal kalian ada informasi ada pamflet tuh, ada poster. Poster tentang misal sepeda santai dalam rangka HUT Kabupaten Pemalang, seperti itu. Itu kan pasti informasinya di situ banyak tuh. Ya kan? Ada informasi tentang hadiahnya apa, pelaksanaannya kapan, tanggal, terus memperingati apa, kayak gitu kan. Atau enggak misalnya ada bintang tamunya siapa, kayak gitu. Nah, kalian harus bisa menyerap informasi itu. Kayak gitu loh. Itu dasarnya kenapa dari pemerintah atau dari kementerian mengubah tesnya itu jadi kayak gini. Kenapa? Karena dari dulu itu pasti siswa banyak yang protes. Saya belajar rumus fisika itu buat apa sih? Di kehidupan nyata nggak kepake. Saya beli di warung nggak kepake kok. Ya kan? Nah makanya kalau sekarang langsung ilmunya terapan semua. Kayak gitu. Tapi memang secara konteks juga bakal lebih dibuat lebih susah. Kayak gitu kan. Iya sih. Iya sih. Coba kakak pengen tanya sedikit deh. Iya. Kan udah tryout 2 kali ya. Iya. Kira-kira menurut kalian soal tersusah atau kendala yang paling berat yang kalian alami ketika mengerjakan tryout itu apa? Mungkin dari Nia dulu. Apa ya? Ketika kamu ngerjain tryout, aduh susah banget atau bikin pusing itu apa? Itu karena panjang-panjang sih. Oh teksnya. Jadi udah malas baca duluan. Nah berarti udah males duluan. Penyakit sih, penyakit. Ini nggak boleh ditiru ya? Oh iya boleh. Nggak boleh ditiru. Untuk adik-adik ini bukan. Iya, adik-adik ya dilarang meniru adegan ini di rumah gitu. Dan ini pesan juga dari kakak buat Nia, besok jangan malas lagi. Iya. Pas 12 nih. Iya. Kalau dari Tiara? Apa ya? Kalau membaca sih enggak, tapi memahaminya. Oh memahaminya, bener-bener. Memahaminya. Karena yang digunakan itu bisa jadi diksi atau pemilihan katanya itu bukan yang dalam keseharian kita. Iya itu. Ya kan?
ibaratnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris juga Asing. mungkin Iya, asing. iya, kadang ada yang baku, ya kan? Apalagi mungkin untuk apa ini ya, kalau boleh kakak bilang orang-orang daerah itu kan kita di keseharian kadang nggak menggunakan bahasa Indonesia, Iya. gitu kan, kita kadang lebih sering pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa daerah kayak gitu. Jadi beberapa kata dalam bahasa Indonesia itu kadang mungkin susah untuk kita pahami kayak gitu kan. Nah makanya perlunya belajar. Tolong belajar di mana? Belajarnya pakai apa? Kuiper. Oh, pakai enggak, tapi bener. Makanya kalau di Kuiper itu kan programnya nih kakak juga pengen jelasin ya ke teman-teman atau siapapun yang dengerin. Di Kuiper itu nggak cuma try out, ya kan? Makanya kalian sebelum try out biasanya disuruh ngapain? Nonton Video materi-materi. Iya, jadi harus belajar materinya dulu, harus belajar konsepnya dulu, baru nanti di tes melalui try out tadi, kayak gitu. Nah, nanti kalau di Kuiper juga apa ya keunggulannya nih, kakak pengen sedikit cerita. Keunggulannya adalah ketika kalian try out, itu nanti ketika habis try out ada yang namanya fitur cek peluang. Oh iya, cek peluang. Udah pernah nyoba? Udah. Jadi cek peluang itu mungkin yang udah pernah nyoba mau jelasin cek peluang itu seperti apa? Ayo Tiara. Cek peluang itu gimana kita lebih jelasnya Kak Oke. Di mana kita atau di mana nanti teman-teman adik-adik kelas 12 ini bisa ngecek kesempatan atau peluangnya itu bisa lolos di univ mana, jurusan apa. Jadi misal Nia sama Tiara udah ngerjain tryout, dapat skor tuh. Iya. Nah, ketika udah dapat skor itu kamu mau daftarin di mana. Jadi kayak gladi bersih gitu loh. Kamu gladi bersih mau daftar univ mana. Nanti keluar hasilnya lolos atau enggak, berpeluang atau enggak kayak gitu. Jadi biar kalian tuh biar tahu kalian nggak cuma sekedar mempersiapkan buat UTBK SNBT itu nggak cuma sekedar ngerjain soal bisa jawab soal, enggak cuma di situ, tapi bisa juga mengetahui oh kalau mau masuk Undip ilmu komunikasi saingannya gimana, kalau mau masuk UGM seperti apa, mau masuk UNES hukum itu gimana saingannya. Jadi biar kalian tuh bisa nggak sih keterima di situ kayak gitu. Dan di Kuiper itu kan nanti tryoutnya berkali-kali sampai bulan Mei, ya kan? Bulan Mei. Iya. Dapat bocoran duluan. Oh, kalau semester ini masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Masih ada lagi. udah. Masih ingat nggak besok berapa kali totalnya semuanya? 12 kali. Wow. Kan baru berapa kali? 2 kali ya? 2 kali. Baru Kurang kali. 10. Kurang 10. Wow. Selamat otaknya. Enggak. Selamat mengepul. Iya, ya jadi karena kan untuk pembiasaan juga ya. Untuk pertama untuk pembiasaan, kedua pastinya buat tadi cek peluang. Kamu 12 kali kamu bisa ngecek nih. Iya. Kamu udah ngecek 5 kali di Undip hukum. Mungkin hasilnya kurang sesuai, kamu nggak lolos ke situ. Apakah nanti kamu mau tetap masuk ke situ nekat? Oh, iya. Iya. Nah, jadi biar kamu bisa nyari di yang lain. UNES atau UNS atau mau ke Unsud kayak gitu. Jadi biar bisa coba sana coba sini kayak gitu. Makanya bisa sampai 12 kali seperti itu. Iya, tapi 12 kali kayaknya pada mabok ya. Aduh, mabok. Aman-aman aja. Silakan sampaikan ke guru BK atau kepala sekolah, berani? Apa tuh? Oke, ya tapi pokoknya inilah yang jelas sekolah kan juga sudah mendampingi ya, artinya tetap motivasinya dijaga. Yang namanya belajar itu pasti naik turun kok, ya. Pasti kalian juga ada waktunya semangat, ada waktunya lagi down, ya lagi mungkin malas seperti itu. Kakak juga dulu seperti itu. Jadi kakak dulu kan kakak aslinya dari Pekalongan. Kakak asalnya dari Pekalongan, dari SMA 3 Pekalongan. Ketika kakak mau persiapan buat ke perguruan tinggi ya sama juga. Ada waktunya kita semangat belajar, ada waktunya juga kayak pusing ya. Iya. Banyak tugas, overthinking, takut kayak gitu. Betul. Cuma satu yang ya kuncinya adalah kalau kalian nggak berusaha ya pasti nggak bakal bisa gitu ya. Nah ini malah jadi kakak yang tanya ya. Nggak apa-apa. Kakak mau tanya nih, barusan Tiara sempat bilang overthinking. Iya. Nah kakak mau tanya dong, overthinkingnya gimana? Coba jelasin lebih dikit, lebih detail. Overthinkingnya ya
itu takut gak keterimanya, terus jadi kan apalagi kemarin udah try out, terus udah cek peluang juga kan, terus bisa dia dari lihat. situ, waduh peluangnya kok gini, jadi makin bingung, bener gak ya ambil ini kesini ya gitu. Oke. Maksudnya bener nggak ambil ini ke situ tuh, bener nggak nih pilih jurusannya? Iya. Gitu? Oh gitu. Nah kalau saran dari kakak sih ya, kalau saran dari kakak adalah memang ada dua sisi nih. Sisi yang pertama adalah misal tadi Tiara pengen ngejar hukum, kita sama-sama tahu lah hukum itu kan jurusan favorit, ya kan, peminatnya nggak cuma 1, 2, 3, pasti ribuan di univ manapun kayak gitu. Nah makanya yang pertama pasti ya harus naikin skor. Mau nggak mau skornya harus dinaikin, penguasaan materinya lebih ditambah lagi, belajarnya harus ditambah lagi. Atau opsi kedua memang kamu harus lebih realistis. Ya, jadi sebenarnya seleksi seperti ini itu juga masalah peluang ya. Jadi optimis boleh, tapi juga harus realistis kayak gitu. Kamu pengen masuk hukum, ternyata 5 kali tryout kamu tidak lolos ke situ. Nah mungkin di tryout ke-6 kamu bisa coba opsi lain. Opsi lainnya adalah boleh sama tetap hukum, tapi univnya mungkin di bawah yang univ kemarin. Atau kalau kamu pengen tetap di univ itu, jurusannya yang kamu turunkan. Seperti itu. Jadi nanti mungkin ini buat teman-teman juga ya, teman-teman kalian kelas 12. Besok nih kalau udah tryout ke-5, ternyata pilihan kalian belum sampai, kalian yang pertama harus ngejar skor pastinya. Kalau pengen tetap di situ. Kalau pengen agak lebih realistis dikit ya tadi, bisa pindah univ yang memang mungkin klaster atau grade-nya di bawah, atau di univ yang sama, misal di Undip, tetap di Undip tapi jurusannya yang mungkin agak lebih turun dikit lah kayak gitu. Jadi pinter-pinternya kalian ngecek peluang aja kayak gitulah. Ibaratnya kamu itu mau ke, misal dari sekolah nih mau pulang ke rumah, atau dari rumah mau berangkat ke sekolah, jalan kan banyak kan, ada yang lewat alun-alun, ada yang lewat ini, ada yang lewat itu. Nah kamu tinggal pilih mana aja. Oh saya naiknya mobil, kalau lewat alun-alun pasti macet, ya kan, jadi saya lewat dalam. Oh saya lewatnya motor, kalau lewat dalam muter-muter, udahlah lewat alun-alun, toh bisa nyelip. Nah kayak gitu. Jadi kalian kuatnya di mana, potensinya di apa, itu yang difokusin kayak gitu. Ya paham ya? Paham. Jadi Jadi besok bilangin sama teman-teman kayak gitu. Ya. Jadi kita share link. Iya. Nih nonton nih. Share link. Jelasinnya nonton aja. Oke. Lebih jelas yang nonton. Nah, kakak mau tanya sedikit lagi deh kan, tryout sama Kuiper udah 2 kali, terus kita ketemu sama Kuiper juga udah beberapa kali lah, sekitar 3 bulanan ini kan. Kalau di antara kalian nih, di antara siswa-siswa, sering pada ngobrolnya itu biasanya gimana sih tentang persiapan ini? Persiapan buat ke UTBK itu biasanya yang diobrolin apa, atau oh soalnya Kuiper susah, atau aduh udah pusing duluan, atau gimana? Kalau teman-teman kalian biasanya pada ngobrolnya, atau malah nggak pernah ngobrolnya pengen nikah? Pernah. Kadang itu di tryoutnya terus ngobrolin itu. Habis tryout tuh terus habis itu kita bahas bareng-bareng gitu, kayak soalnya kok susah banget, nggak tahu tadi yang nggak ini, apalagi sisa waktunya istilahnya segini waktunya, aku tinggal segini, ya udahlah nanti melanjutinya ini ya. Iya. Doang gitu. Oke, ya bener sih, karena kan waktunya terbatas. Iya. Ada timernya kan. Iya. Otomatis kalau tidak selesai, belum selesai, ya udah timernya habis, udah stop sendiri. Dan itu yang bakal kalian hadapin ketika di tes beneran. Apalagi kalau tes beneran nggak di ruang kelas sekolah, sebelah kalian bukan teman kalian, jadi ya pasti akan ada hawa deg-degan, ya kan? Iya panas dingin, nervousnya pasti bakal ada kayak gitu. Kakak juga pengen tanya deh, kalian kan udah persiapan juga ya tadi ya, salah satunya persiapan dengan Kuiper gitu, yang memang bener-bener menjadi motivasi kalian buat aku harus lolos kuliah ke sini di univ ini, jurusan ini tuh apa sih biasanya? Yang menyemangati, cara kalian menyemangati diri sendiri. Karena kan kalau Kuiper selama ini mungkin kita lebih dari sisi materi, tryout kayak gitu kan. Tapi sebenarnya penting juga kan untuk memotivasi
untuk menjaga ritme belajar. Apa ya, support sistemnya tuh apa yang bikin semangat jadi ke itu namanya hukum misalkan gitu. Apa ya? Apa sih? Apa ya, emang pengen Cita-cita. Cita-citanya berhubungan sama hukum, jadi harus banget nih. Mau nggak mau pokoknya kuliahnya harus hukum harga mati. Iya. Kalau misalkan jadi misalkan di universitas ini hukumnya aku kurang nyampe, berarti aku nyarinya di bawah, tetap hukum. Yang dicari berarti aku hukumnya bukan universitasnya. Oh, oke. Berarti itu yang menjadi motivasi ya. Iya. Kalau Nia Apa ya? Iya, jurusan masih Masalahnya cita-cita juga nggak tahu. kayaknya yang menjadi motivasi ini dimarahin orang tua gitu ya. Orang tuanya kesini gitu. Tapi bener banget. Tadi kakak seneng sama Tiara bilang support system, ya kan? Karena anak-anak zaman sekarang itu kan biasanya ada circle. Iya, ada. Ya kan? Pada punya circle nggak? Iya. Ini satu circle kalian? Iya. Kayaknya sih. Kok kayaknya? Itu kita teman. Jadi bener banget support system atau circle itu bisa memberikan dampak yang positif ke kita, ya kan? Kayak misal Tiara mau belajar, tapi ketika teman-temanmu nggak belajar kan kamu juga akhirnya merasa, ayah nggak usah belajar lah, yang lain juga nggak pada belajar, ya kan? Kayak gitu. Makanya kalau bisa kamu justru jadi yang ngajak. Nah, yang ngajak gitu loh. Walaupun pasti berat, tapi ketika kamu belajar bareng-bareng kayak gitu loh. Kan belajar itu sebenarnya nggak harus sehari 20 jam kan? Iya. Nggak harus sehari 5 jam. Cukup sehari, katakanlah kalau di Kuiper kan misal belajarnya pakai Kuiper ya. Misal belajarnya pakai Kuiper, video di Kuiper kan nggak lama ya, berapa menit? Sekitar 15-an menit kan. Normal 15 menit itu kan ibaratnya kayak kalian dengerin guru jelasin materi selama 15 menit. Ya kan, kayak kalian dengerin lagunya Tiara gitu kan, kalian dengerin terus. Iya. Hafal, ya kan? Atau enggak iklan-iklan di TV gitu kan? Satu putaran, apa itu iklan? Oh, ini sabun cuci muka ya. Nah, pernah nggak kamu di depan TV kamu buka buku terus nyatet liriknya? Enggak, tapi hafal kan? Iya. Nah, ya kayak gitu. Kamu kalau dengerin video di Kuiper kayak gitu aja. Besok bilangin teman-teman ya. Oke. Iya. Kayak apa ya, undang-undang Pancasila itu juga awalnya karena upacara. Iya, karena upacara terus kan tiap Senin. Iya. Dengar terus padahal kamu nggak pernah yang undang-undang 1 ini. Nah kan nggak pernah. Sedikit-sedikit jadi ya hafal. Iya. Emang belajar tuh harus sedikit-sedikit tapi yang penting konsisten. Ya kan? Nah, ngomongin tentang konsistennya itu punya waktu belajar nggak? Punya. Beneran punya. Setiap hari atau gimana waktu belajarnya? Setiap hari. Jam berapa? Kalau ada moodnya. Kalau malam sih pasti. Kalau ada moodnya, karena kalau nggak ada mood untuk belajar jadi malas belajarnya. Oke. Nah, kalau ya bener, bagus juga sesuai mood. Ketika lagi mood kan otomatis materi lebih masuk ya. Iya. Tapi sering mood nggak? Nah itu masalahnya. Jangan-jangan nanti nggak pernah mood ya nggak pernah belajar. Ya memang kadang harus dipaksa. Contohnya harus dipaksa ya tadi kayak Nia ya, siap malam ya udah katakanlah jam 8 sampai jam 9 kamu hanya buka HP itu untuk belajar. Udah gitu aja. Ya jangan tergoda yang lainnya. Nggak bisa. Notifikasinya itu loh. Notifikasinya. Ya udah belajarnya pakai HP. Berarti download Kuipernya pakai HP orang tua. Ya gitu. Jadi ya HPmu mbok simpen taruh bantal gitu loh, bawa bantal. Meneng gitu. Iya. Karena konsisten itu memang susah, tapi itu mau nggak mau kalian harus lakuin kayak gitu. Ya, jadi mungkin awalnya akan berat, tapi kalau udah terbiasa ya udah enteng. Ya kayak kalian nge-podcast lah. Kakak yakin pertama kalian kayak gini nge-podcast kan susah ya. Iya. Ngomong juga nggak selancar ini, tapi ketika setiap minggu udah podcast terus, ngomong terus, ya udah ngomongnya aja kan jadinya sama. Besok juga kalau belajar itu kayak gitu. Ya. Godaan terbesar apa? HP.
Padahal belajarnya dari HP. Notifikasi lebih menarik. Oh. Berarti notifikasinya nggak usah ditampilin, disembunyikan aja. Notifikasi dulu. Iya. Atau enggak kalau data ya tetap nyala ya. Iya. Tahu nggak bisa kan bukanya juga pakai data. Iya. Kalau bisa sekolah ngasih kuota dong. Kalian kode. Bapak. Ntar udah dikasih bukan Kuiper malah buka Kuiper. Oh, harus tanda tangan kontrak kayaknya ya. Oh iya. Dapat kuota 50 GB khusus untuk buka Kuiper. Buat ulangan besok, Pak. Oh iya, PAS. Tapi ini juga sih kakak pengen tanya nih, kalian itu ketika selama ini persiapan menggunakan Kuiper kan pakainya handphone ya kebanyakan ya atau laptop kayak gitu, atau ketika ulangan harian segala macam ada yang pakai Kuiper, itu bedanya apa sih kalau dari sama yang dulu ketika sama yang tulis perbedaan yang kalian lumayan rasain itu apa? Beda apa ya? Beda Nggak takut yang di kertas. iya sih enggak bener-bener nggak takut di kertas kayak di kertas Lebih Iya, menyeramkan. pengawasnya juga lebih nakutin. Oh, Di kertas. kalau di kertas pengawasnya lebih nakutin ya. kalau lagi ujian gitu. Soalnya kan kalau digital ya, kalau di online itu kan pengawas nggak perlu lihatin pun bisa ngecek di sistem. Lagi belajar apa Lagi buka Kuiper apa enggak? Iya benar. Jadi mungkin nggak perlu yang melihat ini sininya muter-muter ya kan. betul. Di bawah meja, di bawah laci ada apa? isinya sobekan-sobekan. Aduh, bocor. Itu rahasia nih Bapak Ibu. Semoga Nonton aduh. Bukan yang besok tolong pas lagi BAS diawasi ya, kelas 12 IPS 2. Waduh, ditandain. Enggak. Ya gitu sih, yang penting memang karena kan Kuiper ini kami fokusnya memang untuk mendampingi dan kami memang selalu ingin melibatkan sekolah. Jadi kayak laporan hasil kalian itu kami selalu laporkan ke sekolah terus. Iya. Makanya sekolah tahu kan kadang selalu mungkin tanya mungkin apa segala macam ke kalian. Dan kan kita juga ada grup siswa ya. Walaupun ini kakak jujur akuin grup siswanya tuh kadang nggak aktif ya. Kita ada share info apa, ada info cuma di-read. kadang Kak Hafi udah semangat banget ngasih info. Nah. Yang jawab. Nah, ya nggak apa-apa sih. Mungkin kadang kan kalau di forum grup itu kan mungkin ada yang malu. Kalau malu ya udah japri aja nggak apa-apa. Kita bakal tetap melayani kok, bakal tetap merespon lah kayak gitu. Dan kakak juga paham kan kalian masih ada beban materi apa KBM ya. Jadi belajarnya kan juga masih banyak sebenarnya. Mungkin biasanya nanti kalau udah mendekati UTBK, nah ini baru geger, ya baru sadar, baru dapat hidayah. Aduh. Kayaknya. Hidayahnya lama banget. Baru dapat hidayah. Tapi kalian udah merasakan manfaatnya selama ini? Udah. Ada. Apa manfaatnya? Udah itu. Kan kalau nggak pakai Kuiper kita nggak akan TO kayak gitu nggak sih? Ya kan? Sendiri. Iya, beda. Sendiri. Artinya siswa ya udah. Lebih cepat tryout lebih cepat. Duluan. Biasanya berarti nanti aja nunggu. Iya. Waktu itu aja kakak aku bilang loh, kok kamu udah tryout waktu kakak aja semester 2 baru mulai tryout. Oh, dulu kakak lulusan sini juga? Enggak sih. Oh, ya maksudnya ketika kakak kelas 12. Ketika kelas 12 tuh mulai tryout itu semester 2. Ya kan lebih cepat lebih Baik. kayak gitu. Mungkin sekarang masih susah, tapi besok ketika semester 2 kan harapannya udah menguasai daripada yang baru tryout kelas semester 2. Iya, betul. Nanti susahnya di semester 2 karena kan yang nggak kita punya kan sebenarnya waktu ya. Waktunya berjalan terus kayak gitu. Nah tapi tadi bagus juga nih Tiara sempat nyebut kakaknya gitu ya. Karena ini yang namanya sekolah itu kan pasti akan melibatkan orang tua, ya kan. Guru itu pasti akan mengkomunikasikan ke orang tua. Kalau kalian itu sebenarnya tipe orang yang misal ada program kayak gini atau ada tryout, cerita atau sedikit sharing juga nggak sih ke orang tua prosesnya gimana? Kalau gue cerita.
Bentar ya, kakak mau tanya sama Iya. Tiara dulu. Kenapa Tiara nggak cerita? Apa ya? Ya nggak apa-apa. Nggak pernah cerita. Tapi orang tua tipe yang tanya-tanya, sering tanya-tanya. Enggak juga. Kakak berarti. Kakak. Oh, berarti ceritanya. Iya, aku ceritanya ke kakak, lebih ke kakak. Hmm. Karena kan kakak yang udah kuliah gitu jadi. Paham ininya ya, konsepnya ya. Iya. Iya, oke. Ya bener sih, itu penting banget. Kalau si Nia cerita ke orang tuanya gimana? Kalau aku kan selalu cerita, terus habis itu kemarin aku cerita aku habis stay on, terus habis itu nyoba peluang, ternyata peluangnya kecil, terus itu gimana ya bun, kayak gitu. Terus habis itu bundanya ya dicoba-coba terus lagi aja, terus cerita ke kakak juga kayak gitu sih. Iya, kakak bilang katanya coba kamu cari soal tryout aja. Iya, dicoba biar sih. semakin ini bisa. Bisa, oke. Nah itu artinya pentingnya kita juga punya temen cerita, khususnya mungkin kalau dari sisi terdekat kan keluarga ya sebenarnya ya. Keluarga itu penting banget buat jadi biar bisa memahami gitu loh, biar orang tua juga paham. Oh ternyata kalian masih fokus nih persiapan ke UTBK, ada tryout, ada ini tryout sampai 12 kali kayak gitu, dan juga jadi lebih ngerti juga kan. Jadi siapa tahu kamu lagi pegang HP dibeliin jajan ya kan buat nemenin belajar kayak gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba besok tiba-tiba kok ini hasilnya kayak gini, itu kan biar orang tua juga biar paham ya. Jadi buat Nia adik-adik yang lain kelas 12 nih, teman-temannya Nia sama Kalian semua Tiara ya, cerita sama orang ya, nggak harus orang tua ya, orang terdekat di keluarga lah, misal bapak, ibu atau kakak atau saudara, nggak apa-apa kayak gitu. dekatnya sama siapa cerita aja. Iya. Sama pacarnya juga cerita. Oh boleh. Siapa tahu pacar bisa ngasih solusi gitu. Iya, tapi Kalau pacar yang ngajak nikah jangan. solusinya malah ya udah langsung nikah aja. Ini aja gitu. Tapi kuliah itu kan boleh menikah, nggak apa-apa. Iya. Tapi tetap aja jangan mau dulu. Jualan bapes. Kalau kalian mau ya udah apa. Oke, nah kayaknya dari tadi kakak terus yang tanya ya. Iya. Oke, nah sekarang kakak pengen ini deh. Coba kalian kasih 2 pertanyaan ke kakak apapun tentang Kuiper, nggak harus tentang Kuiper ya, tentang kuliah, tentang apapun, tentang sekolah, kehidupan di kuliah. Silakan yang kalian masih penasaran, tanyain aja. Kali itu mewakili pertanyaan dari teman-teman di rumah. Gimana ya? Atau dari penonton. Ini kan penontonnya 3.000. Halo penonton semuanya. Apa mau tanya apa? Kakak berarti ininya kuliahnya sampai apa? ini, maksudnya apa sih ininya yang itu S1 S2 itu? Kalau kakak baru S1 belum S2, jadi kakak Masih ini berarti masih kuliah. masih kuliah. Oh enggak, udah lulus. Jadi ini bukan inspiratif ya, kisah bukan inspiratif, tapi kakak cuma sesimpel cerita aja. Kakak karena kan kakak itu dulu jurusannya IPS di SMA, tapi memang ketika mau kuliah itu kakak sendiri kurang begitu minat sama pelajaran. Iya kayak akuntansi itu kakak jujur agak berat, hitungkan ada angka itu kakak nggak punya potensi. Terus hafalan banget, kayak sosiologi kan kamu harus hafalan banget ya, asimilasi itu apa, akulturasi itu apa kayak gitu. Nah jadi kakak pengen kuliahnya jurusan yang tidak spesifik seperti itu, maka kakak milihnya bahasa. Nah ketika kakak milih bahasa, kan bahasa itu ada murni sama pendidikan. Iya. Nah di situ kakak juga kerucutin lagi. Kayaknya kalau pendidikan mungkin akan orientasinya bakal jadi guru, ya kan. Tapi kalau sastra kan mungkin orientasinya bisa lebih luas. Nah dari situ makanya ya udah, karena kakak pengen lebih luas, ya udah kakak pilihnya sastra. Walaupun waktu itu kakak sebenarnya nggak begitu tahu juga sastra itu nanti gimana. Cuma dalam simpelnya pikiran kakak waktu itu kalau sastra kan pasti suruh baca, ya kan. Ternyata ya memang tugas-tugasnya banyak baca, banyak novel. Kita ditarget misal sebulan itu 1 novel, dan karena kakak sastra Inggris, jadi semua itu dalam bahasa Inggris. Nah
tadi kakak di awal bilang tidak inspiratifnya apa? Kakak jujur kuliah itu agak lulusnya tidak 4 tahun tidak tepat kayak gitu. Kakak agak molor dikit lah kayak gitu. Kenapa? Karena skripsi kakak itu full bahasa Inggris. Jadi kakak dulu skripsinya itu 362 halaman. Itu ngetik sendiri semua kata-katanya, kita ngarang sendiri, bikin analisis kayak kalian bikin makalah, full bahasa Inggris. Jadi itu yang mungkin menurut kakak emang agak susah kayak gitu. Jadi kakak lumayan agak lama juga tuh dulu ketika di bahasa Inggris di skripsinya. Jadi kuliahnya normal, kayak mata kuliah tuh kakak nggak ada yang ulang. Nilainya juga bagus, ya, IPK kakak juga bagus lah. Kalau mau sombong sedikit kumlot. Enggak, tapi maksudnya ini nilainya bagus, tapi itu tadi ketika deskripsi ternyata memang lebih lama kayak gitu. Dan ketika lulus benar karena kakak ijazahnya itu gelarnya sarjana sastra, itu punya kesempatan yang lebih luas kayak gitu. Dan kakak punya memang suka dunia pendidikan ya, makanya kakak lulus terus masuk Kuiper jadi di konsultan pendidikannya ini. Jadi tiap hari ketemu siswa, ketemu guru, kita saling cerita, ngasih masukan program-program di sekolah bagaimana untuk guru ataupun untuk siswa, seperti itu. Jadi kalau kalian mau kuliah itu harus lebih detail. Ya kayak tadi, itu udah bagus. Kamu pengen hukum, kenapa? Terus hukumnya univ mana? Itu harus ditentuin lah. Kalau sastra Inggrisnya sampai sekarang kepake nggak? Kan kakak kerjanya di Kuiper nih. Iya. Kalau secara spesifik langsung itu kalau di Kuiper jujur kepake. Kenapa kepake? Karena kan Kuiper ini sebenarnya perusahaan dari Jepang, internasional. Iya, dari Jepang, Filipina, Meksiko kayak gitu. Jadi kadang ada juga meeting yang kita harus pakai Inggris. Iya, harus pakai bahasa Inggris, translate. Iya, kayak gitu. Contoh misal guru atau siswa di Indonesia ngasih masukan atau kita harus laporan ke manajemen kondisi SMA di Jawa Tengah di Kabupaten Pemalang itu seperti ini. Nah kita laporannya kan karena bos-bos kita orang luar, otomatis menggunakannya bahasa Inggris. Di situ kepake juga kayak gitu kan. Jadi terus untuk komunikasi, jadi kalau di sastra Inggris itu dulu kakak ingat banget dari semester pertama sampai semester 5 itu ada mata kuliah namanya speaking. Ya kan, ya kayak kalian sekolah kan ada materi speaking. Nah, speaking itu kan kita disuruh ngomong pakai bahasa Inggris. Walaupun kalau di sini kakak ngomongnya pakai bahasa Indonesia, tapi secara struktur ketika kita mau ngomong itu kita jadi tahu. Contohnya adalah misal ketika kita mau menyampaikan suatu materi nih ke siswa, itu kan harus paham dulu. Oh di awal berarti secara keseluruhan itu kita harus jelasin dulu kita mau ngapain kegiatannya, ya kan. Baru nanti detail-detailnya. Ketika pencapaian detail kita harus pastiin siswanya itu paham atau enggak. Makanya waktu itu ketika kakak ngomong ngasih pengarahan, kakak pasti sering tanya kan, paham enggak? Ya kan, ada yang mau ditanyakan enggak? Gitu kan. Ketika praktek pun ngasih contoh, kita harus memastikan udah diikuti belum, udah sampai sini belum, kayak gitu. Jadi jangan asal ngomong terus asal ngomong tapi pendengarnya nggak bisa mengikuti dengan baik kan juga percuma. Seperti itu sih. Jadi pasti kepake kalau apa itu tuh pasti bakal kepake kok. Kita nulis email buat sekolah, apalagi mungkin kan di Jawa Tengah ada beberapa juga sekolah internasional. Mungkin kalau di Semarang itu kan ada beberapa juga di sekolah internasional di mana kesehariannya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kayak siswanya kadang kita ngasih pengumuman apa ya pakai bahasa Inggris juga gitu. Berarti kakak kan ambil sastra Inggris. Iya. Sastra Inggris itu masih belum banyak nggak sih di semua universitas? Di universitas, iya bener. Sastra Inggris itu memang bukan jurusan yang sepopuler ekonomi, akuntansi, hukum, psikologi gitu ya. Di Undip ada FIB kalau nggak salah ya, ilmu budaya kalau di Undip, tapi kalau di UNES itu masuknya Fakultas Bahasa dan Seni. Nah kalau kakak kan dari UNES tuh kayak gitu. Iya, dan fokusnya sastra Inggris. Kalau ini kakak ngomongin dari sisi sastra Inggris ya. Sastra Inggris tuh memang banyak sih. Jadi ada yang kayak jurnalistik, ada juga yang interpreter kayak gitu. Terus ada juga yang dari sisi sosial.
Kalau dulu kakak memang dari yang sisi sosial, jadi kakak melihat fenomena-fenomena di kehidupan. Contohnya kalau karena kakak kan sastra Inggris, jadi fenomena yang terjadi di ya daerah negara-negara berbahasa Inggris ya. Misal contoh kayak di Amerika gitu kan, isu rasisme itu kan sangat tinggi kayak gitu kan, atau isu tentang diskriminasi kayak gitu-gitu. Jadi tingkat sosial lah. Dan sebenarnya itu juga terjadi mungkin di sini, kesenjangan sosial atau apa itu kan terjadi, isu-isu seperti itu. Cuma kita mengupasnya dalam bahasa Inggris. Iya. Gitu. Harusnya tadi kita dari awal ngobrol pakai bahasa Inggris nih. Aduh. Sebenarnya kakak juga udah agak susah sih. Karena udah kelamaan ya ngomong bahasa Indonesia ya. Iya, kita perlu translate dulu. Makanya halo Google yang ngomong. Iya. Nah, ini kakak yang mau tanya lagi deh. Ini udah mau lulus kan? Iya. Kira-kira sedih gak sih? Sedih gak sih udah mau lulus tiba-tiba? Rasa cepet banget, iya. Sekolahnya kan cuma 2 tahun. Online. Oh iya, pandemi ya. Terus pas udah full mau lulus. Iya. Cepet banget. Baru sekolah udah lulus gitu rasanya. Jadi kayak banyak banget waktu yang dilewatkan ya. Iya. Harusnya ada momen ini. Itu kan jadi kenangannya ya di kamar pandemi. Iya. Deket sama Nia seakrab ini aja baru kelas ini, kelas 12 ini. Sama teman-teman lain juga baru akrabnya ya ini. Sekarang. Tapi udah mau pisah lagi. Iya, udah mau menjemput masa depannya masing-masing ya. Iya. Ya nggak apa-apa, yang penting berarti ini mumpung masih ada waktu, dimaksimalkan aja sama temen ini. Begitupun juga dengan belajar ya, kayak gitu. Jangan sampai baru sadar, oh ya aku ternyata harus belajar lebih keras ya. Itu sadarnya seminggu sebelum tes ya. Siap-siap. Mungkin gitu sih, artinya kalau dari kakak bisa sharing tadi, selain dari Kuiper programnya seperti apa, kakak juga ingin sharing ke kalian kelas 12 sekarang itu, fokusin ke diri kalian masing-masing. Tidak serta-merta kalian harus belajar 24 jam, enggak, tapi ya menikmati waktu seporsinya aja. Namanya pelajar kan harus belajar. Seperti itu. Iya. Iya. Nah, ini kalau buat kelas 10 sama kelas 11 itu berarti materi doang ya? Atau Nah, kalau untuk programnya ini kan karena kelas 12 ya. Kalau untuk program untuk kelas 10 sama kelas 11 itu sebenarnya ada yang sama. Salah satu contohnya untuk PAT, PAS, materi keseharian, ulangan harian. Terus yang lain itu adalah di kelas 10 itu kan menggunakan kurikulum Merdeka. Kalau di kurikulum Merdeka itu nanti akan ada yang namanya tes diagnostik. Ya, ini kelas berapa yang penonton? Kelas 10. Nah, kelas 10 nanti kalian itu bakal melaksanakan tes diagnostik. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengetahui kalian itu cocoknya itu di mata pelajaran apa. Jadi nanti kalian kelas 11 itu nggak akan semua mata pelajaran diambil. Sesuai pilihannya aja. Nah, pilihnya dari mana? Dari tes tadi. Kalau kalian kan sekarang IPS semuanya ya? Iya. Nah, kalau besok kelas 10 bisa jadi satu anak itu ngambilnya cuma geografi sama sosio. Enak kan? Enak banget. Berarti lebih menjurus nanti ke kuliahan juga Mas? Iya. Namanya kan Merdeka Belajar. Jadi ya udah merdeka sesuai mereka. Aduh. Gitu keren banget. Ngulang lagi aja Kak. Mau lulusnya 3 tahun. Ngulang lagi aja Kak. Gak mau sih. Jadi kayak gitu. Jadi nanti yang kelas 10 bakal itu nanti mungkin pelaksananya di semester 2. Ya, infonya pelaksananya di semester 2. Spoiler. Semester 2 semester 2 awal. Itu nanti kayak gitu. Terus kalau kelas 11-nya nanti akan ada di ANBK kayak tahun kemarin. Oh iya. Iya, jadi kemarin udah ada tryout ANBK, itu kita mendampingi ngasih sosialisasi juga buat para peserta ANBK kayak gitu. Jadi Kuiper itu menyediakan atau mensupport sekolah itu sesuai kebutuhannya masing-masing. Kelas 12 butuhnya UTBK, kita kasih UTBK. Kelas 10 kurikulum Merdeka. Kelas 11 ANBK. Bapak Ibu guru untuk ngajar, untuk PAS, untuk PAT. Seperti itu. Iya. Jadi mungkin kan biasanya ini juga buat meluruskan ya. Kadang kan kalau orang-orang di luar sana sesimpel tahu Kuiper itu bimbel. Iya. Ya kan? Memang ada bimbelnya bener. Tapi ada juga program lain yang kayak seperti ini. Kayak gitu. Ya.
begitu. Paham? Ini kok malah jadi kayak ngasih materi ya. Sebenarnya. Biar paham juga tentang Kuiper. Siap. Dan yang penting ya pastinya bisa merasakan manfaatnya kayak gitu. Karena kan sebenarnya manfaat-manfaat kayak gini tuh bukan cuma dari Kuiper ya. Kalian bisa juga cari dari informasi-informasi lain ataupun platform-platform lain. Sebanyak-banyaknya informasi aja lah. Yang penting disaring yang sesuai gitu. Iya. Gimana nih ya? Informasinya? Sangat paham. Paham ya? Ini kayaknya kita juga ngobrol udah. Iya, dia Nggak kerasa. Asik sih, asik banget. Jadi kita nggak lihat loh. Mungkin satu nih kakak sebelum misalnya ini udah mau diakhiri, kakak mau menyampaikan pesan aja khususnya buat kelas 12. Teman-temannya Nia sama teman-temannya Tiara, termasuk mereka berdua. Pesan kakak cuma satu, nggak ada yang sia-sia. Ya, tapi semuanya itu butuh usaha. Oke, jadi apapun itu lakukan prosesnya dengan maksimal. Kayak gitu. Gitu aja sih. Terima kasih. Iya. Terima kasih juga lah Kak, udah meluangkan waktu untuk mengisi di sini. Ini nanti podcastnya tayangnya kapan nih kira-kira? Biasanya. Gimana ya? Kayaknya kan antrinya lama ya kalau di sini ya. Mungkin Senin. Banyak materi nih. Kayaknya materinya banyak banget. Iya. Tergantung editornya. Oke, siap ya. Mungkin nanti kalau pengen lebih ngecek yang siapapun ya, mungkin nanti kalau udah aku share link. Iya, orang-orang di luar Spegesta pengen ngecek Kuiper lebih lanjut, bisa aja langsung searching di Google Kuiper tulisannya pakai Ki. Iya. Dia aja coba. Kuiper. Ya, jadi Kuiper pakainya Ki, P-nya 2 seperti itu. Terima kasih. Oke. Kuiper.com. Molocin. Oke, terima kasih untuk Kak Aan udah nyempetin waktunya ke sini. Iya, udah ngobrol-ngobrol sama kita. Oke. Tiara aja. Ini mau salam aja penutupan aja ini ya, tunjuk-tunjukkan ya lempar-lemparan ya. Bareng deh kalau kayak gitu. Oke, bareng. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Spegesta Podcast. Dadah. Assalamualaikum.